Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang wah unik banget. Bayangin deh, ada sebuah surat cinta, tapi bukan cuma selembar kertas, melainkan diterbitkan jadi satu buku utuh. Yuk kita selami bareng-bareng karya yang sangat personal dari Sahe Atinus, judulnya Dia Mencuri Hatiku. Coba deh, pernah nggak sih kalian ngerasain sesuatu yang dalam banget, sampai rasanya kata-kata tuh nggak cukup buat ngungkapinnya? Perasaan yang bikin lidah jadi clue, semuanya cuma tertahan di dada. Nah, ini pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah alamin, dan buat cerita kita hari ini, jawabannya bener-bener nggak biasa. Yap, bener banget. Jawabannya adalah sebuah buku. Bukan surat, bukan pesan singkat, tapi sebuah buku utuh yang didedikasikan hanya untuk satu orang. Ini adalah sebuah pengakuan yang ditulis, dicetak, dan diterbitkan buat dilihat dunia. Dan yang paling penting, buat dia. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pengakuan dalam cetakan. Jadi, biar jelas, buku Dia Mencuri Hatiku ini bukan novel fiksi biasa loh. Ini tuh bener-bener curahan hati yang tulus dari penulisnya buat seorang perempuan yang dia sebut bidadari. Ini adalah perasaan nyata yang diabadikan jadi sebuah buku. Di pengantarnya aja, penulisnya bilang kalau buku ini lahir dari keheningan yang panjang ketika perasaan tidak lagi mampu diucapkan oleh suara, melainkan oleh kata. Nah, ini dia intinya. Ini adalah kisah tentang sebuah perasaan yang begitu besar sampai nggak bisa diomongin, dan akhirnya menemukan suaranya lewat tulisan. Lanjut ke bagian kedua, cinta pada pandangan pertama. Sekarang kita coba mundur sedikit ke awal ceritanya. Semuanya itu berawal di sebuah tempat yang disebut Kampus Anggrek, di mana sang penulis, Sahe Atinus, untuk pertama kalinya melihat sosok yang bakal mengubah hidupnya. Nah, ini yang menarik banget. Ada tanggal-tanggal spesifik yang begitu membekas buat dia. Tanggal 12 Agustus itu momen percikan pertamanya muncul. Tapi tanggal 24 Oktober itu jadi titik baliknya. Saat mereka ngobrol di taman kampus, rasa kagumnya berubah jadi sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam. Dan dengan kata-kata puitis inilah penulis ngegambarin pertemuan pertama mereka. Dalam banget kan? Ini bukan sekedar rasa suka biasa, tapi sebuah kehadiran yang dia rasa benar-benar menerangi dunianya. Ini nunjukin betapa cepat dan kuatnya dampak si perempuan ini buat dia. Sekarang kita masuk ke konflik utamanya. Kalau perasaannya memang sekuat itu, kenapa dia memilih diam? Kenapa semua ini harus ditulis jadi buku dan bukannya diungkapkan langsung? Nah, mari kita gali lebih dalam alasannya. Ini dia nih pertanyaan yang jadi motor penggerak seluruh ceritanya. Rasa takut dan ragu apa sih yang saking besarnya sampai bisa membungkam cinta yang begitu kuat? Jawabannya ada pada cara si penulis melihat dirinya sendiri kalau dibandingin sama perempuan itu. Slide ini ngegambarin kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi, dia merasa dunianya penuh dengan keterbatasan. Ayahnya yang sakit, ibunya dengan keterbatasan pendengaran. Tapi di sisi lain, dia melihat perempuan ini sebagai sosok yang mulia, yang punya perjuangan hidup yang bermakna dan sangat berbakti pada ibunya. Jurang inilah yang membuatnya diam. Jadi intinya gini, dia diam itu bukan karena nggak punya perasaan, justru sebaliknya, karena perasaannya terlalu dalam. Dia takut merusak pertemanan mereka, takut ditolak karena latar belakangnya, dan yang paling penting, dia sangat menghormati perempuan itu sampai-sampai dia takut malah jadi beban dalam hidupnya. Dan kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semua rasa mindernya. Ini bukan sekedar permintaan maaf, tapi sebuah pengakuan jujur tentang rasa insecure-nya. Inilah inti dari pergulatan batinnya. Dia merasa nggak pantas, tapi di saat yang sama, nggak bisa berhenti mencintai. Terus gimana dong? Karena nggak bisa ngomong, dia cari cara lain buat bersuara. Dan disinilah ceritanya berbalik. Emosi yang tadinya terpendam akhirnya disalurkan jadi sebuah tindakan kreatif yang nyata, yaitu menulis buku ini. Prosesnya ini luar biasa loh. Coba bayangin deh, setiap pagi buta, antara jam 5 sampai jam 6, dia bangun cuma buat nulis. Ini bukan lagi sekedar pelampiasan, tapi udah jadi sebuah ritual. Sebuah disiplin buat mengubah keheningan jadi sesuatu yang abadi. Jadi, buku ini adalah wujud keberaniannya. Karena perasaannya abstrak banget, dia pakai banyak metafora yang kuat buat nggambarinnya. Bidadari, itu panggilannya buat si perempuan. Seakan-akan dia itu sosok yang suci. Lalu hujan itu simbol kesedihannya, sementara pelangi adalah harapan yang dibawa oleh perempuan itu. Simbol-simbol ini memberinya bahasa untuk mengungkapkan apa yang nggak bisa diucapkan. Dan sekarang kita sampai di bagian akhir. Bukunya udah terbit, pesannya udah dikirim ke dunia, terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, disinilah letak keunikan dari seluruh kisah ini. Penting buat dicatat, menerbitkan buku ini tuh bukan akhir dari cerita.
Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pertanyaan besar. Sebuah pertanyaan yang diajukan dengan cara yang paling rentan. Ditujukan ke satu orang, tapi disaksikan sama semua orang. Dan gak ada jaminan bakal dijawab. Kutipan dari pengantarnya ini benar-benar jadi pelajaran utamanya. Pada akhirnya ini bukan lagi soal cintanya dibalas atau enggak. Ini tentang keberanian untuk merasakan, untuk jadi rapuh, dan untuk menemukan arti dari proses itu sendiri, apapun hasilnya nanti. Kisah ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Buat Sehatinus, cara paling berani untuk menunjukkan kerapuhannya adalah lewat sebuah buku. Kalau buat kalian, gimana? Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa terkadang tindakan paling berani yang bisa kita lakukan adalah jujur sama perasaan kita sendiri.